Pernah kepikiran gak sih kalau nulis sejarah itu sebenarnya mirip banget kayak kerjaan detektif yang lagi mecahin misteri? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bedah prosesnya persis kayak gitu. Ini nih pertanyaan utamanya kan, gimana kita bisa tahu apa yang beneran terjadi di masa lalu? Soalnya, sejarah itu bukan cuma kumpulan tanggal dan fakta yang udah usang, tapi lebih kayak serangkaian puzzle yang nunggu buat kita pecahin. Dan gambar ini pas banget buat ngegambarinnya. Coba lihat deh, ada kaca pembesar, peta tua, kompas. Ini semua bukan cuma alat kuno loh. Anggap aja ini metafora buat semua peralatan yang dipakai sejarawan buat menyelidiki masa lalu. Betul banget. Jadi, coba deh kita lupain sejenak cara kita belajar sejarah waktu di sekolah yang cuma hafalan. Karena pada intinya, sejarah itu adalah proses investigasi yang aktif. Sebuah pencarian buat benar-benar ngerti makna di balik setiap peristiwa. Oke, sekarang kita selami prosesnya ya. Seperti yang bisa kita lihat, ada 5 langkah utama yang jadi semacam peta jalan investigasi kita. Mulai dari pemilihan topik sampai nanti diakhiri dengan historiografi. Inilah kerangka kerja yang diikuti setiap sejarawan untuk mengubah sebuah pertanyaan jadi narasi sejarah yang utuh. Yuk, kita masuk ke langkah pertama. Gimana sih caranya seorang sejarawan atau detektif kita ini milih kasus yang mau dipecahkan? Ini langkah yang krusial banget loh. Iya, jelas dong. Investigasi yang bagus itu butuh fokus yang tajam. Sama kayak detektif yang nggak mungkin bisa mecahin semua kasus kejahatan sekaligus, sejarawan juga harus ngerucutin fokus penyelidikan mereka. Terus apa sih yang bikin sebuah kasus sejarah itu bagus buat dipecahkan? Ternyata sejarawan nggak milih topik secara asal, ada kriterianya. Topiknya itu harus punya nilai, keunikan, dan orisinalitas. Terus harus praktis juga buat diteliti, artinya sumber-sumbernya ada dan bisa diakses. Dan yang nggak kalah penting, si peneliti harus punya ketertarikan, entah itu secara emosional atau intelektual, biar penyelidikannya bisa lebih dalam dan bermakna. Nah, setelah kasusnya dipilih, kerja lapangan yang sesungguhnya pun dimulai. Inilah saatnya buat berburu dan ngumpulin semua petunjuk yang ada. Proses ini namanya heuristik. Intinya, ini adalah fase pengumpulan bukti. Sejarawan bakal nyari dokumen, artefak, wawancara, kesaksian, pokoknya apapun yang bisa ngasih secercah cahaya buat mecahin misteri yang lagi mereka garap. Oke, penting buat dicatat, bukti sejarah itu nggak semuanya sama. Sejarawan biasanya mengkategorikannya jadi 3 jenis utama. Pertama, ada sumber primer. Ini saksi mata langsung. Contohnya kayak dokumen asli atau foto dari zaman itu. Kedua, sumber sekunder. Ini analisis dari pihak kedua. Misalnya buku atau artikel penelitian yang ngebahas sumber primer tadi. Terakhir, ada sumber tersier, kayak ensiklopedia, yang tugasnya ngerangkum keduanya. Detektif yang andal itu nggak pernah nerima petunjuk gitu aja kan? Mereka pasti akan menginterogasi setiap barang bukti. Nah, sejarawan juga melakukan hal yang sama. Di tahap inilah yang namanya verifikasi atau kritik sumber, sejarawan mulai menginterogasi setiap petunjuk. Tujuannya, ya buat misahin mana fakta, mana fiksi, mana yang bisa dipercaya, mana yang cuma isapan jempol. Interogasi bukti ini punya 2 sisi. Pertama, kritik eksternal. Yang pertanyaannya simpel, ini sumbernya asli atau palsu? Jadi, ini soal keaslian fisiknya. Terus ada kritik internal, yang pertanyaannya lebih dalam. Oke, sumbernya mungkin asli. Tapi isinya bisa dipercaya nggak? Akurat nggak? Penulisnya punya kepentingan tertentu nggak? Nah, ini dia intinya. Hanya data atau petunjuk yang udah lolos dari 2 proses interogasi tadilah yang bisa naik kelas jadi sebuah fakta sejarah. Proses yang ketat inilah yang mengubah petunjuk biasa jadi fakta kuat buat ngebangun sebuah kasus. Oke, semua bukti sudah dikumpulkan dan diverifikasi. Sekarang, kita sampai di tahap akhir yang paling seru. Menghubungkan semua titik-titik fakta itu dan akhirnya menyajikan ceritanya. Disinilah momen aha-ahanya terjadi. Di fase interpretasi ini, kepingan-kepingan fakta tadi mulai membentuk sebuah pola. Dan detektif kita akhirnya bisa ngelihat gambaran besarnya. Disinilah sejarawan menafsirkan makna di balik fakta-fakta itu. Dan yang menarik, 2 sejarawan bisa aja ngelihat fakta yang sama, tapi narik kesimpulan yang beda, dan keduanya sama-sama valid. Terakhir, historiografi. Anggap aja ini adalah saat di mana si detektif nulis laporan akhirnya. Disinilah sejarawan merangkai semua temuannya jadi sebuah cerita yang utuh, koheren, dan bermakna untuk dibaca oleh dunia. Kalau mau lihat contoh nyatanya, babat Tanah Jawi itu adalah salah satu bentuk historiografi. Ini nunjukin gimana hasil akhir dari seluruh proses investigasi ini bukanlah sekedar daftar fakta mentah,
tapi sebuah narasi, sebuah cerita yang ditenun dengan cermat dari fakta-fakta tadi untuk menjelaskan masa lalu. Jadi, pada akhirnya, apa itu sejarah? Sejarah adalah sebuah cerita. Tapi ini bukan sembarang cerita. Ini adalah cerita yang dibangun di atas fondasi fakta-fakta yang udah diverifikasi dengan sangat hati-hati. Dan kita tutup bahasan ini dengan satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kalau sejarah itu adalah sebuah cerita yang dibangun dari fakta, pertanyaannya adalah siapa yang megang pena dan berhak jadi penceritanya? Sebuah pertanyaan yang ngajak kita mikir lebih dalam lagi tentang siapa yang nulis sejarah kita dan kenapa.